Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali nih dengan saya pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga semoga apa yang menjadi rencana, cita, dan harapan teman-teman semuanya dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menanya ini kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman semuanya masih bersemangat untuk terus mengawal kasus Subang? Saya ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya, dan silahkan juga teman-teman semuanya sebelum saya melanjutkan, nanti juga teman-teman untuk dapat memberikan komentarnya. Dan mudah-mudahan komentar itu dapat memberikan masukan kepada saya, dan mudah-mudahan informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya juga dapat membuat teman-teman menjadi lega. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya juga secara pribadi selalu bertanya di dalam hati, akankah kasus ini atau yang dikenal dengan kasus Subang ini yang sudah menewaskan 2 orang nyawa, yaitu almarhumah Amalia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini, apakah akan terungkap atau akan hanya menjadi sebuah misteri yang memang belum terpecahkan? Yang jelas misteri ini belum terpecahkan teman-teman semuanya, dan ini juga pasti menjadi rasa penasaran teman-teman semuanya. Dan saya juga berharap secara pribadi teman-teman semuanya juga masih terus mau bersemangat untuk mengawal kasus ini. Kenapa demikian teman-teman semuanya? Karena dikawal sebetulnya maupun tidak dikawal juga saya mempunyai keyakinan. Jadi sekali lagi, dikawal maupun tidak dikawal juga saya memiliki keyakinan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih bekerja bersemangat terus untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Teman-teman semuanya, saya mau mengajak teman-teman semuanya berpikir, mengingat dari awal bahwa setelah beberapa hari kejadian di TKP, Ibu Kapolres Subang, dalam hal ini AKBP Sumarni, menyampaikan bahwa diduga, diindikasi bahwa pelaku yang menewaskan 2 orang ini adalah orang terdekat korban. Dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh AKBP Sumarni, secara pribadi saya percaya. Kenapa demikian? Karena itu berdasarkan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan dan identifikasi yang dilakukan di dalam olah TKP pas hari kejadian. Yang waktu itu dikatakan oleh AKBP Sumarni kecurigaan yang akhirnya beliau menduga bahwa kasus ini adalah orang terdekat korban, sekali lagi dari tidak adanya pintu yang rusak. Itu artinya orang masuk dengan gampang. Yang kedua juga salah satunya mungkin tidak ada barang yang hilang. Dan inilah yang adanya yang akhirnya keluarlah statement seperti itu. Nah, sekali lagi secara pribadi saya percaya, dan saya juga yakin teman-teman juga percaya ya, dari awal mengikuti kasus Subang ini, berbagai video baik dari channel YouTube saya dari pas awal kejadian sampai dengan sekarang maupun channel-channel yang lainnya. Karena sampai saat ini alhamdulillah masih banyak sekali channel-channel yang memang bersemangat juga untuk terus bisa mengawal kasus Subang ini. Nah, teman-teman, dalam mengawal ini mungkin kita ya sebagai warga masyarakat, mungkin salah satunya yang dapat kita lakukan ada hal seperti ini. Tujuannya adalah untuk bagaimana kasus ini bisa menjadi atensi publik ya. Dan saya yakin juga dikawal maupun tidak dikawal juga pihak kepolisian, saya juga melihat dengan kepala mata saya sendiri dari awal sampai sekarang pihak kepolisian masih terus bersemangat, terus bekerja, melakukan berbagai upaya
untuk bagaimana bisa menghasilkan sebuah petunjuk yang dapat mengungkap kasus Subang ini. Dan teman-teman juga tentunya tahu dari awal apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada juga setelah kasus ini dilimpahkan disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa kasus akan segera terungkap, dan kita juga tahu apa yang disampaikan oleh Irjen Pol Suntana. Nah, selanjutnya ini disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Suntana bahwa kasus Subang ini sudah mengarah kepada penetapan tersangka. Nah, kita percaya. Kenapa? Apalagi ini disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Tentunya itu juga berdasarkan penyidikan dan penyelidikan. Karena apa demikian? Karena yang kita tahu juga teman-teman semuanya terkait keterangan saksi. Nah, terkait keterangan saksi di sini dalam kasus Subang ini mungkin saksi ini yang paling banyak sekali. Sampai ratusan saksi teman-teman semuanya. Nah, saksi ini mungkin sudah dimintai keterangannya, tidak terlepas keterangan yang diberikan oleh saksi itu benar atau tidak, itu tidak masalah teman-teman semuanya. Kenapa? Karena apapun keterangan yang diberikan oleh saksi, semua saksi dalam kasus Subang ini tentunya ditandatangani oleh saksi tersebut yang tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi keterangan itu tadi. Lagi pula beberapa hari juga sebelumnya saya sampaikan bahwa pihak kepolisian pun dalam hal ini menggunakan tenaga ahli untuk mengecek, untuk mengidentifikasi keterangan yang diberikan oleh saksi itu benar ataupun tidak. Dan juga karena memang banyaknya saksi dalam kasus Subang, ini kita berbicara saksi dulu, bahwa keterangan dari saksi yang lain, keterangan dari saksi, semuanya itu pasti dikonfrontir ya, untuk bagaimana bisa lebih membuat terang benderang lagi, sehingga pihak kepolisian tahu bahwa saksi ini memberikan keterangan yang benar, karena memang sudah ada kesesuaian dengan saksi lain yang dimintai keterangannya. Nah, itu keterangan daripada saksi teman-teman semuanya. Lalu juga sudah sedikit dibahas tadi tentang keterangan para ahli, bahwa pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat pun sudah menerjunkan beberapa ahli. Salah satunya dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Mabes ya, AKBP Sumarni juga sudah turun ke lapangan sampai akhirnya melakukan otopsi ulang terhadap kedua korban ini, dan tentunya hasilnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Dan kita semuanya tidak tahu detail hasilnya seperti apa, karena memang kasus ini belum terungkap. Mungkin pihak kepolisian juga ada hal yang memang harus disembunyikan guna untuk kepentingan penyidikan, jadi dirahasiakan. Nah, kalau kita mungkin teman-teman semuanya ya, termasuk saya pribadi juga hanya bisa melihat sesuatu sesuai dengan sisi kelaziman kebiasaan. Misalkan teman-teman semuanya melihat gestur atau gimmick saksi dalam kasus Subang ini dari mulai awal kejadian, kok seperti ini, kok seperti itu, kan seperti itu. Lagi pula sekarang juga akan teman-teman berbicara tentang saksi. Banyak juga kan saksi yang memang sudah speak up. Dia sudah memberikan keterangan atau klarifikasi kepada media nasional maupun kepada channel-channel YouTube yang memang dipercaya tentunya, untuk bagaimana bisa menyampaikan hal tersebut. Tidak terlepas itu benar atau tidak juga, kita juga tidak mesti membahas persoalan itu, karena memang kita juga tidak tahu. Yang jelas secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua saksi dalam kasus Subang ini yang sudah memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian untuk bagaimana mengungkap atau membuat kasus di Subang ini menjadi terang benderang. Nah, tadi berbicara tentang ahli forensik, mungkin ahli juga kejiwaan, mungkin juga ahli hukum pidana, dan lain sebagainya. Pihak kepolisian sudah sangat bekerja, sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman semuanya, saya di dalam hal ini kembali kepada apa inti yang saya sampaikan, bahwa
informasi terakhir yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana, bahwa kasus Subang ini sudah mendekati kepada penetapan tersangka. Tentunya pihak kepolisian kalau dilihat dari persentase sudah ada tanda-tanda untuk bagaimana bisa melakukan penetapan tersangka dalam kasus Subang ini. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang memang sangat kita harapkan sekali. Karena dari awal sampai sekarang yang sudah sangat lama sekali, kemarin puasa mau dianggap hadiah puasa, dan sekarang sudah puasa, sudah hampir pertengahannya, belum terungkap. Tapi kita masih tetap optimis, teman-teman. Saya masih memiliki keyakinan, dan saya juga yakin teman-teman semuanya juga masih yakin bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Sebagaimanapun saya mempunyai keyakinan bahwa pasti ada jejak dari pelaku ini yang bisa diidentifikasi oleh pihak kepolisian, oleh penyidik untuk kasus ini bisa terungkap. Teman-teman semuanya, sekali lagi kepada teman-teman semuanya, tadi saya menanyakan di awal apakah masih bersemangat untuk sama-sama bersama saya menyuarakan kasus Subang ini. Silahkan teman-teman untuk berkomentar. Saya ingin tahu bagaimana sih teman-teman, apakah masih semangat atau tidak gitu. Kenapa? Karena sebetulnya banyak juga hal yang lain di luar kasus Subang yang tentunya ingin saya juga informasikan kepada teman-teman lewat channel saya ini. Tapi ada juga ya cukup banyak juga ya kepada saya yang memberikan komentar bahwa Kang Heri terus aja dulu, stay saja dulu untuk bagaimana bisa mengawal kasus Subang. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman apa pendapat teman-teman semuanya, saran dari teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya semangat, tentunya saya juga yakin semangat. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kasus Subang ini bukan milik pihak keluarga korban saja. Kalau keluarga korban sudah pasti. Sudah pasti kenapa? Karena keluarga korban sudah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Dapat teman-teman bayangkan bagaimana, karena saya yakin kita semuanya jubuk kerja, berusaha untuk kepentingan atau untuk keluarga kita tercinta. Jadi kalau keluarga kita mendapatkan musibah seperti ini, saya yakin yang paling terpukul adalah pihak keluarga korban. Tetapi kenapa saya masih bersemangat secara pribadi untuk mengawal kasus Subang? Sudah saya jelaskan kepada teman-teman bahwa saya adalah orang Subang dan tidak jauh dari TKP. Jadi saya juga ingin ada rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Dan saya juga melihat bahwa kasus di Subang ini adalah sebuah kasus pelanggaran hukum yang sangat besar sekali. Yang Subang ini adalah sebuah kasus pelanggaran hukum yang sangat besar sekali, yang sudah melanggar ketentuan dan aturan undang-undang hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, pelaku yang dikenal dengan kasus Subang ini harus terungkap agar dia dapat mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Mungkin teman-teman itu saja dulu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman jangan lupa berkomentar ya. Tulis kolom komentar, kritik, saran, apapun itu, saya insya Allah akan membacanya. Dan teman-teman semuanya saya juga sampaikan pada teman-teman nih, kalau untuk dalam persoalan berbicara tentang kasus Subang ini bisa dikatakan enak-enak pedas ya. Ya, saya tidak harus sampaikan kepada teman-teman semuanya lah. Saya sendiri yang merasakan, tetapi sampai saat ini saya juga tidak pernah menutup kolom komentar saya. Saya masih ingin teman-teman semuanya untuk memberikan komentar kepada saya, komentar apapun itu. Sekali lagi, insya Allah saya akan membalasnya. Mungkin teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan sekian saja dulu. Mohon maaf apabila saya dalam sisi penyampaian kurang berkenaan atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.